Halo, hari ini kita akan ngobrol mengenai wisata. Nah, wisata ini ada beberapa hal yang saling terkait. Contohnya, yang pertama adalah objek, Darwisnya, kemudian UMKM, masyarakat, dinas-dinas terkait, pemerintah daerah, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, institusi pendidikan, dan juga pihak dari swasta. Nah, berbagai macam pihak ini, mereka harus berkolaborasi untuk menciptakan suatu destinasi wisata yang unggul, tentu saja yang maju, dan yang paling penting adalah dari destinasi wisata itu bisa mengangkat iklim perekonomian dan juga mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar atau pelaku-pelaku wisata, sehingga semuanya bisa saling bersinergi untuk mengembangkan wisata tersebut. Saya mulai pembahasannya dari objek wisata. Nah, objek wisata ini bisa macam-macam. Kita lihat dari tempatnya. Nah, tempat ini bisa tempat yang alami, kemudian bisa juga yang buatan. Jadi macam-macam. Di Gunung Kidul sendiri sebagai tempat domisili saya saat ini, sudah dianugerahi dengan destinasi wisata alam yang sungguh luar biasa. Contohnya pantainya bagus-bagus, kemudian banyak guanya, kemudian sungainya. Nah, ini sangat banyak, gunungnya. Namun, ada juga tempat atau destinasi yang bukan 100% dari alam, tapi juga dibangun atau dibuat. Ini juga harus diperhatikan juga. Nah, kalau berbicara mengenai objek wisata, tentu juga kita harus berbicara mengenai fasilitas. Fasilitas apa saja yang ada di sana? Fasilitas itu misalkan area bermain, kemudian tempat bersantai, tempat parkir, toilet, lalu ruang rapat mungkin, ruang bermain anak. Nah, ini fasilitasnya, juga fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian selain itu, selain tempat dan fasilitas, apalagi? Ada makanannya. Makanannya seperti apa? Apakah higienis? Apakah enak? Nah, di Gunung Kidul sendiri terkenal dengan makanan-makanan yang khas. Contohnya bakmi Jawa. Contohnya jangan lombok atau sayur cabai. Contohnya lagi makanan yang ekstrim yang sudah sangat terkenal, belalang goreng. Nah, ini perlu kita angkat. Makanan-makanan ini bisa kita angkat, baik makanannya itu sendiri ataupun prosesnya. Misalkan dari belalang, bagaimana proses menangkap belalang sampai mengolahnya menjadi hidangan. Ini bisa menjadi objek wisata juga, bisa digunakan untuk menarik minat dari wisatawan itu. Kemudian selain makanan, fasilitas, dan tempat, yang tidak kalah penting itu adalah atraksi atau pertunjukannya. Sejauh yang saya tahu sampai pada hari ini, video ini dibuat, di Gunung Kidul belum ada satu destinasi wisata pun yang menyuguhkan atraksi atau pertunjukan sebagai menu utamanya. Nah, ini merupakan peluang. Peluang apa? Peluang untuk menciptakan destinasi wisata baru yang mengangkat atraksi atau pertunjukan. Di Gunung Kidul ini banyak sekali atraksi atau pertunjukan yang biasanya dipertontonkan atau show-nya itu secara gratis. Contohnya jatilan, ketoprak, wayang, dan lain-lain. Kenapa itu tidak dikemas menjadi satu bentuk paket wisata sehingga masyarakat sekitar itu bisa ikut menikmati kue dari wisatawan ini? Nah, ini kalau berbicara mengenai objeknya. Yang tidak bisa dilepaskan dari objek wisata itu adalah pengelolanya atau Pokdarwisnya, kelompok sadar wisatanya.
Nah, di Pok Darwis ini, atau orang-orang atau organisasi yang mengelola suatu objek wisata ini, saya bagi ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah branding, yang kedua adalah sabta pesona, kemudian promosi, edukasi, dan juga kolaborasi. Pok Darwis, kalau kita ngomong dari segi branding, nah banyak sekali Pok Darwis yang tidak membranding dirinya dengan cara yang benar. Branding itu saya bagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah menggali hal yang unik, yang kedua adalah identitasnya, kemudian yang ketiga ada value added-nya. Sebenarnya branding ini bisa saya cabangkan lebih banyak ini, tapi saya garis bawahi ini saja yang mudah dilakukan dan juga saya rasa ini penting. Branding itu apa? Branding itu memunculkan identitas kita. Destinasi wisata itu mau dikenal apanya? Apakah makanannya? Apakah tempatnya yang unik? Ataukah fasilitasnya yang lengkap? Ataukah keramah tamahan dari pengelolanya? Atau apa? Atau atraksinya? Nah, untuk mengidentifikasinya, kita perlu menggali hal-hal yang unik. Contohnya, Gunung Kidul ini hal yang unik apanya? Belalangnya. Gunung Kidul yang unik adalah belalangnya. Maka kenapa itu tidak kita branding? Suatu destinasi wisata yang khusus atau menu utamanya adalah mengenai belalang. Ini hal yang unik. Perlu diketahui bahwa Gunung Kidul sangat terkenal dengan destinasi wisata pantainya. Kenapa kita tidak membuat destinasi-destinasi wisata yang selain pantai juga ikut berkembang, menggali hal yang unik. Misalkan suatu destinasi wisata menggunakan atraksi sebagai identitas dirinya. Bisa dan sangat bisa. Hal yang tidak atau bahkan jarang dilakukan oleh Pok Darwis itu adalah branding. Mereka tidak membranding dirinya dengan baik sehingga Pok Darwisnya ya dikenal hanya destinasi wisatanya saja. Jadi tidak ada hal yang unik. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah tidak ada value added-nya. Value added ini apa? Value added ini adalah nilai tambah, nilai yang membedakan antara destinasi wisata kita dengan destinasi wisata yang lain. Selain unik, itu juga harus ada sesuatu yang berkesan. Misalkan value added atau nilai tambah. Saat datang ke satu destinasi wisata, maka pengunjung mendapatkan gratis gantungan kunci atau gratis souvenir. Ini sudah value added. Tidak ada destinasi lain yang bisa memberikan gratis gantungan kunci misalkan. Nah, ini bisa kita kelola walaupun sebenarnya itu tidak gratis, tetapi bagi wisatawan mereka menganggapnya tetap itu gratis. Padahal kita sudah memasukkan nilai, mungkin harga pokok dari gantungan kunci itu ke dalam tiket atau tiket masuk objek wisata itu. Ini bisa menjadi value added, tinggal bagaimana jadi Pok Darwis ini membrandingnya. Lalu yang tidak boleh terlupa dan merupakan tugas pokok dari Pok Darwis itu adalah melaksanakan sabta pesona. Keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Ini adalah sabta pesona.
Kemudian yang selanjutnya adalah promosi. Promosi ini saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah dari mulut ke mulut. Kemudian yang kedua adalah melalui sosial media. Promosi yang paling penting itu adalah promosi dari mulut ke mulut. Ini tingkat kepercayaannya itu sangat besar. Sampai saat ini promosi dari mulut ke mulut ini adalah cara promosi yang paling efektif. Walaupun sekarang promosi dari mulut ke mulut ini bisa diceritakan melalui pengalaman-pengalaman dari wisatawan yang di-share ke sosial media. Nah, selain pengalaman wisatawan yang di-share melalui sosial media, tentu saja Pok Darwis juga harus memiliki sosial medianya sendiri untuk sarana promosi. Tidak usah semua sosial media diunggulkan, nggak perlu. Kita hanya perlu tahu 3 hal: Facebook, Instagram, dan YouTube. Kemudian dari ketiga hal ini kita bisa memilih satu yang mau kita utamakan. Ya syukur-syukur kalau ada waktunya, ada tenaganya, ada sumber dayanya, itu tiga-tiganya bisa kita maksimalkan. Tetapi kalau tidak, kita bisa memilih salah satu dari ketiganya. Nah, ini perannya juga sangat penting terhadap perkembangan dari destinasi wisata itu. Lalu selanjutnya adalah edukasi. Edukasi ini apa? Jadi Pok Darwis ini juga tidak hanya bertanggung jawab terhadap bangunan fisiknya, kemudian fasilitasnya bagaimana, tempatnya bagaimana, nggak hanya sebatas itu. Tapi yang sebenarnya jauh lebih penting dari itu adalah edukasinya, pelatihannya, SDM-nya. Nah, pelatihan ini kita bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan. Contohnya adalah universitas, dengan LPK, dengan pemerintah, atau bahkan dengan trainer-trainer pribadi atau perorangan. Misalkan dengan institusi pemerintah, pengadaan pelatihan tenaga kerja apa, kemudian pelatihan dengan LPK, pelatihan pemasak, dan lain-lain. Kemudian dari universitas, misalkan pelatihan pembuatan laporan keuangan, pelatihan pembuatan website, pelatihan digital marketing. Nah, ini juga harus kita bangun selain pada bangunan fisik tersebut. Jadi dari sisi SDM-nya juga ikut terangkat. Karena mustahil suatu objek wisata bisa maju kalau pengelolanya sendiri tidak memiliki skill yang mumpuni. Nah, skill yang mumpuni ini didapatkan dari mana? Selain dari pengalaman, tentu saja dari pelatihan. Kemudian hal yang terakhir itu adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sudah bukan waktunya persaingan. Ini waktunya kolaborasi. Saling berkolaborasi, saling bersinergi. Nah, Pok Darwis ini juga harus melakukan kolaborasi dengan siapa? Dengan yang pertama pelaku wisata. Antar satu Pok Darwis dengan Pok Darwis yang lainnya itu sudah tidak bisa saling gontok-gontokan atau bersaing secara tidak sehat. Kenapa tidak membuat satu paket wisata sehingga antar Pok Darwis itu sama-sama menikmati keuntungan? Kemudian kolaborasi dengan pelaku seni. Nah, yang saya sebutkan tadi di Gunung Kidul sendiri belum ada tempat atau destinasi yang menyuguhkan atraksi seni maupun atraksi adat sebagai sajian utamanya. Kenapa itu tidak digali? Dan saya sendiri sebagai salah satu pengurus Pok Darwis Telaga Junge berencana untuk menjadi destinasi wisata yang pertama kali untuk menerbitkan destinasi wisata
dengan atraksi. Jadi destinasi wisata Telaga Junge nanti akan saya create dengan teman-teman saya untuk menjadi destinasi wisata yang bisa merangkul pelaku seni, merangkul pelaku adat untuk dijadikan sajian utama. Kemudian kolaborasi yang selanjutnya itu adalah kolaborasi dari universitas atau institusi pendidikan. Kita bisa collab banyak hal. Misalkan mahasiswa bisa melakukan skripsi di destinasi wisata tersebut. Jadi destinasi wisata itu bisa menjadi tempat untuk melakukan penelitian skripsi, bisa juga tempat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Lalu kolaborasi yang selanjutnya itu dengan agen wisata. Nah, kita tahu agen-agen wisata ini bisa dibilang menjadi ujung tombak pemasaran dari objek wisata itu. Karena dari merekalah objek-objek wisata itu bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Lalu kemudian kolaborasi dengan komunitas. Komunitas ini promosi mouth to mouth-nya atau dari mulut ke mulut, sharing pengalamannya ini sungguh luar biasa. Satu komunitas dengan anggota lebih dari 20 orang biasanya akan langsung menyebarkan pengalaman mereka, pengalaman berinteraksi di objek wisata tersebut ke sosial media. Dan inilah yang bisa menjadi salah satu cara promosi dari objek wisata tersebut. Jadi kita rangkul komunitas-komunitas yang ada untuk melakukan acara di destinasi-destinasi wisata tersebut. Ini pengaruhnya sangat-sangat besar. Lalu kita bergeser, tadi objek sudah, Pokdarwe sudah, selanjutnya adalah UMKM. Nah, hubungan UMKM dengan wisata ini apa? UMKM ini merupakan motor penggerak, kalau boleh saya bilang UMKM inilah pihak yang patut diapresiasi untuk menstabilkan perekonomian nasional. Saat perusahaan-perusahaan besar pada tutup, pada down, maka UMKM inilah harapan kita satu-satunya. Nah, UMKM katanya dengan wisata. Ini apa sebenarnya? Nah, saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah oleh-oleh dan yang kedua adalah jasa. Jadi UMKM ini juga harus mendapatkan proporsi kue pariwisata yang layak. Contohnya dari oleh-olehnya. Oleh-oleh itu saya bagi ke dalam souvenir dan juga makanan. UMKM ini bisa mengolah produk-produk lokal itu menjadi oleh-oleh makanan. Contohnya di Gunung Kidul ini sudah banyak sekali UMKM yang mengelola ketela atau singkong menjadi tiwul, sajian yang sangat khas dengan Gunung Kidul. Kemudian belalang. Nah, ini bisa diolah. Lalu selain makanan itu juga souvenir berupa tas, kaos, baju, batik, kemudian kerajinan-kerajinan, perabot rumah tangga. Nah, ini bisa diolah. Apakah hanya makanan dan souvenir? Tidak. UMKM ini juga ada bermain di sektor jasa. Jasa apa? Bisa jasa transportasi, kemudian jasa foto atau video, kemudian juga jasa guide. Kalau ini diatur dan dimanage dengan benar, maka masyarakat itu bisa ikut menikmati booming pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Jadi tidak hanya elit-elit tertentu, tapi kue pariwisata itu bisa rata dibagi ke masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat. Nah, masyarakat ini perannya adalah mengangkat wisata atau pariwisata
itu saya bagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah homestay. Jadi masyarakat bisa menggunakan rumahnya sebagai homestay. Di daerah saya sudah ada lebih dari 20 rumah yang dijadikan homestay. Nah, masyarakat bisa mendapatkan pemasukan dari sewa rumah atau menyewakan rumahnya sebagai homestay. Lalu kemudian yang selanjutnya itu adalah seni pertunjukan. Tadi saya katakan bahwa di Gunung Kidul ini tidak ada satu destinasi wisata pun yang menyajikan atraksi atau seni pertunjukan sebagai sajian utamanya. Nah, masyarakat harus berperan di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah Pok Darwis meng-create atau mengajak masyarakat untuk menciptakan satu destinasi wisata baru yang menampilkan seni pertunjukan sebagai menu wisata utamanya. Nah, seni pertunjukan ini tentu saja seni pertunjukan yang berbayar atau by ticketing, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemasukan atau tambahan pemasukan untuk ikut menggerakkan perekonomian. Lalu seni pertunjukan seperti apa yang pantas untuk ditampilkan? Saya bagi ke dalam 4 hal, sebenarnya masih banyak sekali, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan ketoprak, tari tradisional, kemudian reog, lalu jatilan. Orang-orang di sekitar Gunung Kidul atau Jogja pada umumnya, mereka sangat familiar dengan yang namanya jatilan. Ada orang menari, kemudian kesurupan, lalu makan bunga. Bagi kita sudah biasa, tapi belum tentu orang-orang di luar Jogja atau di luar Gunung Kidul pada umumnya melihat hal ini sebagai suatu hal yang biasa. Mereka pasti akan melihat hal ini sebagai sesuatu hal yang unik, yang ekstrim, yang unik. Nah, ini bisa menjadi daya tarik atau magnet tersendiri bagi pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Kenapa ini tidak kita kemas dengan baik? Bekerja sama dengan Pok Darwis dan masyarakat, saling bersinergi, berkolaborasi untuk membuat satu destinasi wisata dengan sajian utama adalah seni pertunjukan. Lalu masyarakat itu juga berperan ke dalam pariwisata melalui adat dan budaya. Nah, di masyarakat itu, terutama di Gunung Kidul, setiap tahun selalu ada acara-acara adat, kemudian acara seni pertunjukan adat. Nah, ini tidak pernah dikemas secara baik. Sebenarnya di Pok Darwis yang saya kelola, Pok Darwis Jonge Raya, tahun 2019 ini agendanya adalah mengadakan 2020 maksud saya 2020 mengadakan acara adat atau budaya Jonge Culture Festival. Itu adalah pawai dengan tema budaya, tetapi karena pandemi atau COVID ini sehingga acara tersebut terpaksa kita tunda. Nah, kenapa hal-hal yang semacam ini, acara adat, acara budaya ini tidak kita kemas dengan baik untuk dijadikan suatu destinasi wisata budaya? Nah, itu adalah peran-peran masyarakat untuk mengangkat wisata. Bagaimana kolaborasi antara Pok Darwis, masyarakat, dan destinasi wisata itu bisa menjadi destinasi wisata yang bisa menguntungkan semua pihak. Jadi tidak hanya dinikmati segelintir orang saja. Lalu selanjutnya adalah dinas terkait. Saya tulis di sini dinas terkait karena tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Misalkan kaitannya dengan apa? Dengan regulasi,
dengan bantuan program, dengan UMKM, kemudian dengan perbaikan akses jalan, pembangunan jalan. Ini adalah fungsi dari dinas-dinas terkait untuk ikut meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pariwisata. Lalu yang selanjutnya adalah pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini perannya apa? Dia sebagai regulator atau regulasi. Pemerintah daerah menciptakan regulasi-regulasi yang mengatur mengenai daerahnya, termasuk juga regulasi mengenai pariwisata. Lalu selanjutnya BUMDes. Nah, BUMDes ini berperan apa? BUMDes ini saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, dan yang kedua adalah penyedia bahan baku industri UMKM dan pariwisata. Pemerintah melalui BUMDes-nya itu bisa membuat BUMDes koperasi simpan pinjam yang ditujukan untuk masyarakat. Di sisi sini ditujukan untuk masyarakat dan juga untuk UMKM, sehingga masyarakat dan UMKM tidak kesusahan lagi dalam pendanaan untuk operasional usahanya. Bahkan BUMDes juga bisa menyediakan bahan baku untuk industri UMKM ini dan juga masyarakat ini. Sehingga dalam satu daerah, kelurahan ataupun desa itu sudah bisa dibilang mandiri, sehingga UMKM dan masyarakatnya sudah tidak tergantung lagi dengan pihak luar. Dengan demikian perputaran uang di daerah itu menjadi lebih besar. Nah, inilah yang saya namakan sebagai sinergi. Sinergi antara UMKM, masyarakat, Pokdarwis, dan juga pemerintah. Lalu peran pemerintah yang lainnya itu sebagai apa? Koneksi. Pemerintah daerah ini yang nantinya akan memberikan koneksi. Koneksi antara siapa? Antar instansi pemerintah atau antar dinas dengan Pokdarwis. Pemerintah daerah dengan UMKM dan masyarakat. Lalu selanjutnya dinas kebudayaan. Karena tadi sedikit banyak saya angkat mengenai seni pertunjukan yang berbasis budaya, maka dinas kebudayaan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong wisata budaya. Melalui apa ya? Melalui bantuan program, melalui regulasi-regulasinya, pelatihan-pelatihannya, dan juga koneksi-koneksinya. Selanjutnya adalah dinas pariwisata. Nah, karena ini adalah bisa dibilang induknya Pokdarwis dan juga induknya destinasi wisata, maka ini juga harus saya tulis di sini. Fungsinya juga masih sama sebagai regulasi, bantuan program atau pendanaan, kemudian juga sebagai koneksi. Dari dinas pariwisata ini, destinasi-destinasi wisata mendapatkan aturan-aturan baru, kemudian tata cara baru, kemudian pembaruan fasilitas, dan lain-lain. Lalu kolaborasi selanjutnya itu dengan institusi pendidikan. Institusi pendidikan ini tidak harus universitas, bisa juga sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, dan universitas atau sekolah yang lainnya. Caranya bagaimana? Ya melalui koneksi tadi. Bagaimana institusi pendidikan itu misalkan mau mengadakan pelatihan di destinasi wisata, mau melakukan study tour di destinasi wisata. Nah, ini institusi pendidikan. Kemudian kalau kita berbicara dengan universitas, maka di universitas itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian.
Lalu apa yang bisa didapat dari universitas ini? Tentu saja destinasi wisata ini bisa menjadi tempat untuk melakukan research atau penelitian. Selain itu, destinasi wisata ini atau objek wisata ini bisa menjadi tempat untuk melakukan pengabdian. Misalkan pelatihan pembuatan laporan keuangan, pelatihan pembuatan makanan yang higienis, pelatihan mungkin pembuatan website, pelatihan digital marketing. Nah, ini bisa dilakukan oleh institusi pendidikan yang bekerja sama dengan Pok Darwis atau juga masyarakat atau UMKM di objek wisata tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah swasta. Swasta juga bisa berperan. Iya, swasta sangat bisa berperan di dalam destinasi wisata. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pendanaan dari pemerintah itu sangat terbatas. Kemampuan Pok Darwis secara pribadi itu juga terbatas. Sehingga ada kalanya Pok Darwis, kemudian destinasi wisata atau masyarakat atau UMKM itu juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Melalui apa ya? Melalui pendanaannya, melalui pelatihan-pelatihannya, ataupun untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya terdapat yang namanya program atau CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu di perusahaan itu ada dananya. Nah, ini bisa juga kita manfaatkan untuk pembangunan destinasi wisata. Bisa juga pembangunan fisiknya ataupun juga pembangunan SDM-nya melalui Pok Darwis dan masyarakat sekitar. Nah, ini adalah gambaran umum atau big picture dari wisata yang ada di dalam benak saya. Wisata itu harusnya ya seperti ini. Kita tidak hanya jalan sendiri-sendiri, tetapi kita jalan bersama-sama, saling berkolaborasi dan bersinergi untuk membuat pariwisata yang maju. Terima kasih. Saya Yudas Tadius Andi Chandra, dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan juga sebagai pengelola dari Pok Darwis Jumiraya. Terima kasih, salam wisata, salam sejahtera.